Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua ke dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana masih pandemi COVID-19 ini teman-teman semua bisa menjaga kesehatan ya, selalu menjalankan protokol-protokol sesuai PSBB dan semua selalu menjaga kebersihan dan saat pergi keluar rumah hanya kesebutuhnya aja. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kali ini kita akan membahas matriks, tapi lebih mendalam lagi, yaitu inverse matriksnya. Sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana matriks penjumlahan, pengalian, dan lain-lainnya atau dasar-dasar dari matriksnya. Di sini sebelumnya kita akan absensi dulu siapa saja yang hadir ya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi matriks itu kita flashback lagi ya pengertiannya bagaimana. Jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang, serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Kita sudah tahu kan bahwa bentuk matriks itu tanda kurungnya itu siku-siku ya, dan kolom dan baris kita juga sudah tahu di mana A11, A12 sampai dengan A1N adalah baris, sedangkan A1N, A2N, AMN adalah kolom. Jadi kita udah tahu bahwa 1112 itu adalah IJ, berarti kalau A11 adalah baris pertama kolom pertama, berarti A12 adalah baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Oke, kemudian kita di sini akan membahas inverse matrix yang tadi dikasih tahu di awal ya. Jadi inverse matrix atau matriks balikan dalam bahasa Indonesia adalah matriks balikan. Notasinya itu bisa kita sebut A sama dengan A inverse. A itu adalah matriks A. Hasilnya itu kalau inverse matrix itu notasinya adalah A inverse atau A pangkat min 1. Dan ada lagi bahwa notasi bahwa matriks A dikali inverse matrix itu hasilnya identitas. Identitas itu kan udah kita bahas ya, kayak 1, 0, 0, 1 kalau dalam ordo 2, sedangkan dalam ordo 3 kita tahu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dan ordo lain, ordo lebih dari 2 atau 3 kita bisa paham bagaimana identitasnya. Oke, kita lanjut. Bentuk inverse matrix. Di sini ada matriks A. Kita tahu bentuknya itu tadi ya seperti kita bahas, A11, A12, A21, A22. Di sini adalah ordo berapa teman-teman? Iya, betul. Di sini adalah ordo 2 kali 2. Kita bisa lihat ya di sini, di mana barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Jadi ini disebutnya ordo 2 kali 2. Terus, bahwa bentuk inverse matrix itu A inverse merupakan dia itu bentukan matriks baru. Tadi kan kita di awal ada matriks A, bahwa kalau sudah menjadi kalau sudah di inverse matrix atau matriks balikan itu akan menjadi matriks baru. Ya, kita bisa sebut misalkan matriks barunya itu adalah B dengan bentuk B11, B12, B21, B22. Atau biar kita bisa lebih mudahnya tuh kita hafalinnya A, B, C, D, maka hasilnya itu D, negatif B, negatif C, A. Jadi yang ditukar itu hanyalah A, D, ditukar posisinya, dan untuk di B sama C itu bernilai negatif. Dan sesuai dengan definisi seperti yang dibahas tadi, bahwa ada matriks A
dan ada matriks A dikali informasi itu adalah hasilnya identitas. Jadi A11 itu kan tadi A11, A12 adalah matriks A, B11, B12 adalah hasil dari matriks balikan atau enggak dari matriks B yang baru, dan itu adalah hasilnya identitas. Kemudian kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada contoh matriks ordo 2x2. Ini maksudnya contoh inverse matrix ya, ordo 2x2. Nah, di sini tentukan matriks balikan dari, di sini ada matriks A, 8, 4, 5, 3. Maka step by step-nya yang pertama adalah, ya betul, pertama itu mencari determinannya dulu. Bahwa kita tahu kan, di sebelum pertemuan sebelumnya kita sudah membahas determinan itu seperti apa. Determinan itu nilai mutlak ya, jadi bukan dalam kurungnya bukan siku-siku tapi nilai mutlak, biar kita bisa paham untuk membedakan determinan mana, matriks mana. Oke, jadi determinannya 4, ya betul sekali, itu caranya 8 dikali 3 dikurang 5 kali 4, berarti 8 kali 3 adalah 24 dikurang 20 yaitu 4. Kemudian kedua, betul, tadi balik lagi ke sesuai bentuk inverse matrix yang tadi A, B, C, D menjadi D, min B, min C, A. Bagaimana caranya? Ya, D sama dengan D, min B, min C, A itu sebelumnya kita ajoin. Jadi di mana hasilnya itu yang tadinya baris menjadi kolom, gitu kan? Bisa membedakannya, maka yang D-nya itu tadi 3, maka 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Sedangkan negatif B-nya berarti kita substitusi negatif 5 per 4 sama dengan negatif 1,25. Kemudian untuk C-nya harus bernilai negatif, berarti negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Dan nilai A-nya sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian setelah mendapatkan ini, hasil matriks balikannya kita bentuk seperti biasa aja. Jadi disusun kembali sesuai dengan kolomnya masing-masing. D itu kan berarti hasil dari B 11, berarti dia masuknya ke baris 1 kolom 1, maka ditaruh di baris 1 kolom 1 yaitu 0,75 sampai dengan yang A-nya itu adalah baris kedua, kolom kedua bernilai 2. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut, yaitu contoh matriks balikan berorder lebih tinggi. Berarti kalau berorder lebih tinggi, itu lebih dari 2 kali 2. Bisa 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Sedangkan kalau misalkan matriks balikan lebih dari 2 kali 2 kan lebih sulit. Nggak mungkin kita bisa seperti di order 2 tadi, kayak mudah gitu, hanya tinggal D, min B, min C, A, enggak. Tapi kalau berorder lebih tinggi itu, stepnya ada 3. Yang pertama, mencari determinan seperti biasa, bukan seperti biasa, memang stepnya harus mencari determinan, kemudian mencari minor, dan mencari kofaktor. Apa sih minor kofaktor akan dibahas nanti di slide selanjutnya. Nah, di sini ada tentukan matriks balikan dari B sama dengan 325, 403, 223. Step pertamanya, benar mencari determinan. Nah, kita kan udah tahu ya mencari determinan kalau order 3 kali 3 bagaimana. Nah, kalau 3 kali 3 kan ambil dua baris yang paling depan atau boleh paling belakang untuk ditaruh di pengalian belakangnya. Nah, itu contohnya kayak gini, 3 kali 0 kali 3, kemudian ada 2 kali 3 kali 2, ada 5 kali 4 kali 2, dikurangi 5 kali 0 kali 2, 3 dikali 3 dikali 2, 2 kali 4 kali 3, dan hasil determinan dari matriks ini adalah 52 dikurang 42 sama dengan 10. Kemudian kita masuk ya step kedua, mencari minor. Nah, di sini mencari minor itu
bagaimana kita mencari tiap barisan sama kolomnya dengan cara kita mencoret baris dan kolom. Ini kenapa bisa dapat 0, 3, 2, 3? Nah, ini minor 1, 1 adalah kita coret misalkan baris pertama, kemudian, ini baris pertama, ini kita coret di 3, 2, 5 sama kolom pertama, maka menyisakan 0, 3, 2, 3. Ini hasilnya minor ini 1, 1 untuk poin nanti di sini. Gitu. Maka minor 1, 1 itu adalah hasil dari determinan 0, 3, 2, 3. Berarti kan 3 dikali 0, 0 dikurang 3 kali 2, 6. Berarti negatif 6. Jadi nanti minor ini, minor 1, 1 nilainya untuk di sini. Untuk matriks di baris pertama, kolom pertama. Nah, di sini juga ada M12. Berarti baris pertama, kolom kedua kita coret. Baris pertama nih 325 nya dicoret, 202-nya dicoret, maka sisa 4, 3, 2, 3. Nah kan, hasil dari determinan minor baris pertama, kolom kedua hasilnya 6. Gitu. Nah, ini nanti minor 1, 2 atau minor baris pertama, kolom kedua akan ditaruh di sini nantinya ya, untuk setelah perhitungan hasil selesai. Untuk di matriks di B ini. Dan seterusnya, minor 1, 3 juga seperti itu. Berarti baris pertama, kolom ketiga dicoret, maka menyisakan 4, 0, 2, 2. Hasil determinan dari minor baris pertama, kolom ketiga adalah 8. Dan seterusnya untuk kolom 2, kolom 3, seperti itu. Kemudian, mencari kofaktor. Nah, kofaktor di sini ada rumusnya, yaitu AIJ. IJ itu kan kita tahu ya, I itu adalah barisan, J itu adalah kolom. Sama dengan rumusnya negatif 1 pangkat I tambah J, berarti baris ditambah kolom, dikali minor IJ. Tadi kan kita sudah mencari minor ya. Nah, di sini minornya saya tulis lagi, mulai dari minor 1, 1 atau minor baris pertama, kolom pertama, sampai minor baris ketiga, kolom ketiga. Maka, kofaktor untuk baris pertama, kolom pertama adalah rumusnya. Kita tulis saja B11, berarti negatif 1 pangkat 2 ini adalah hasil dari ini. Kan kolom pertama, baris pertama, maka kolom pertamanya 1 ditambah baris pertama 1, maka pangkat 2. Minor baris pertama, kolom pertama itu adalah negatif 6, maka substitusilah negatif 6, maka hasilnya negatif 6. Sampai sini paham? Oke, kita kasih lanjut lagi. Nah, di sini juga nih, baris pertama, kolom kedua, kofaktornya, maka negatif 1 pangkat, iya betul, 1 tambah 2, maka hasilnya 3. Sedangkan hasil minor, baris pertama, kolom kedua adalah 6, dan hasilnya adalah negatif 6. Dan untuk kofaktor baris pertama, kolom ketiga, yaitu hasilnya 8 dan seterusnya. Kemudian hasil akhirnya, tadi kita susun, baris pertama itu adalah, hasil akhirnya itu di sini adalah hasil dari perhitungan kofaktor ya. Minus 1, negatif 6, negatif 6, negatif 8, ini masih sesuai dengan urutannya, di baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, dan sampai baris ketiga, kolom ketiga. Adjoin B, maka adjoin B adalah kebalikan dari yang tadinya kolom menjadi baris. Maka yang tadinya menjadi baris menjadi kolom, baris menjadi kolom, dan seterusnya. Maka hasil B inverse-nya adalah hasil adjoin dibagi dengan determinan yang sudah kita hitung awal, yaitu 10, maka hasilnya negatif 0,6 sampai dengan negatif 0,8. Sampai sini sudah paham semuanya? Oke, semoga materinya bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.